saya tuh merasa bingung dan capek sebenarnya dengan sensasi yang saya alami. Sensasi itu timbul, kemudian saya bisa atasi, hilang, datang lagi. Maunya saya kan sensasi itu, sensasi fisik karena kecemasan itu, entah jantung berdebar, entah pusing, entah kemudian mual, entah lemes, entah kemudian nyeri otot, atau kemudian ketegangan di bahu, di leher itu setelah itu saya bisa atasi, hilang ya, ya hilang terus. Tapi kok muncul lagi? Jadi kan, aduh gimana ya? Mau capek gitu loh, bener capek dan nggak mau terus seperti ini. Gimana ya caranya biar lebih enakan, biar lebih baikan? Teman-teman yang mengalami seperti ini, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung, tonton video ini sampai habis dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Seperti biasa teman-teman, channel saya akan bahas tentang gangguan kecemasan, tentang trauma, tentang pengembangan diri, tentang bagaimana untuk lebih memulihkan diri dari luka batin, dan juga bagaimana mengaktifkan law of attraction. Itu saya bahas di channel ini. Ya, silahkan subscribe biar kamu bisa dapatkan notifikasi kalau saya ada video baru. Teman-teman semuanya, saya mengerti dan saya paham ketika kamu mengalami sensasi fisik dan kemudian hilang pasti happy. Wah, happy lagi, rasanya enak banget. Dan kamu merasa benar-benar enak, nggak ada kepikiran apapun. Tapi ketika sensasi mulai datang, kamu udah mulai, aduh, nggak bisa rasanya untuk happy lagi, nggak bisa rasanya gembira lagi. Ataupun kalau kamu sudah mengalami kemajuan dalam mengatasi gangguan kecemasan, ada cemas datang, kamu bisa mengatasi, enakan, kemudian muncul lagi. Ya. Itu terjadi terus berkali-kali, membuat kamu jadi ya sebel bisa, capek bisa, lelah bisa, kesal sama diri sendiri, dan lain-lain. Nah, teman-teman bagaimana caranya supaya lebih lama hilangnya sensasi yang muncul? Sebenarnya teman-teman yang perlu kamu pahami bahwa sensasi itu muncul karena apa? Kalau kamu udah paham, kamu akan mengerti kok gimana solusinya supaya kamu tidak mikir-mikir. Jadi sebenarnya solusinya adalah supaya kamu tidak mikir-mikir. Masalahnya adalah kamu selalu mikir-mikir. Mikir-mikir dengan semua sensasi. Coba deh sekarang kamu diem dulu deh. Ya, kita diem deh selama beberapa menit lah. Kita diem aja. Mari kita diem, hening. Teman-teman, ketika kamu hening, apa yang terjadi? Banyak pikiran kan? Ya, banyak pikiran datang kan? Mungkin pikirannya adalah, ini kapan saya akan begini terus? Pikirannya adalah, sampai kapan saya sembuh? Pikirannya adalah yang bertema-tema tentang hal itu. Nah, kamu hanya diam sebentar saja teman-teman, itu banyak pikiran-pikiran sejenis yang muncul, atau banyak pikiran-pikiran yang aneh yang mungkin muncul ketika kamu hanya sekedar diam saja. Bayangkan teman-teman kalau kamu tuh tidak aware dengan pikiran-pikiran yang hadir. Ya, kamu akan jadinya akan bereaksi dengan semua pikiran-pikiran hadir teman-teman. Begitu kamu bereaksi dengan semua pikiran-pikiran hadir, kamu jadi akan cenderung lebih mudah cemas, lebih mudah khawatir. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah bagaimana untuk kamu lebih menyadari pikiran-pikiran yang hadir, dan kemudian kamu tidak bereaksi dengan semua pikiran-pikiran hadir itu. Itu kunci utamanya. Ya, itu saya jelaskan yang lebih dalam ketika melakukan terapi bersama dengan saya. Ya, itu saya jelaskan lebih detail, lebih dalam. Bagaimana cara untuk kita bisa lebih tenang, lebih tidak bereaksi dengan semua yang terjadi. Bagaimana untuk kita tidak menjadi korban dari pikiran kita. Bagaimana untuk tidak menjadi budak dari pikiran kita selama ini. Nah, untuk kamu yang tonton video ini, ketika ada pikiran, kamu tidak perlu benarkan semua pikiran itu dengan cepat, ya. Jadi kamu hanya perlu untuk mulai mempertanyakan saja teman-teman pikiran-pikiran itu, atau kamu anggap saja bahwa pikiran itu ya biarin datang dan pergi aja. Nah, begitu kamu bisa seperti itu, kamu akan jauh lebih tenang teman-teman dan tidak akan reaktif. Kalau kamu reaktif ya itu akan semakin terjadi. Misalnya nih, pusing ya, pusing, pusing datang. Kamu udah, aduh kenapa datang? Reaktif teman-teman. Nanti kalau, aduh kenapa sih datang? Nanti kalau ini jatuh gimana? Nah, kalau kamu menanggapi, ya itu jadi semakin pusing.
Atau ketika kamu mulai begah gitu kan, mulai begah kemudian aduh semati ya memang nggak enak. Tapi ketika kamu terus menanggapi pikiran yang hadir, begah kamu akan semakin terasa. Nafas pendek, nafas ngap itu juga akan semakin terasa ketika membenarkan semua pikiran yang hadir. Jadi tugas kamu adalah tidak membenarkan semua pikiran yang hadir dengan cepat. Dilatih. Itu penting sekali. Kemudian yang bisa supaya kamu bisa lebih baik adalah jadi kalau kamu punya sensasi lambung ya mulai kemudian begah, kemudian dada panas gitu ya, kayak kemudian lidah pahit, kemudian mulut asem, itu kan sensasi asam lambung. Sensasi asam lambung itu biasanya muncul karena pikiran. Kebanyakan ya. Jadi ada dua, sensasi asam lambung itu bisa karena pikiran, sensasi asam lambung bisa terjadi karena memang ada luka di lambung kamu. Jadi kalau kamu mengalami GERD ya teman-teman, ada luka fisik, ya silakan kamu minum obat. Dan kemudian setelah itu berlakulah seperti orang-orang pada umumnya yang kena GERD yang tidak mencemaskan apapun. Nah, masalahnya adalah lambung kamu bermasalah karena kecemasanmu. Kakak pakai obat-obatan dan lain-lain. Tapi yang penting adalah bagaimana membuat kamu tuh lebih percaya bahwa sensasi asam lambung itu aman. Dan memang aman kan? Selama ini kamu mengalami asam lambung yang begah, kemudian mual dan sebagainya, sendawan dan sebagainya, kan aman. Yang menjadi nggak nyaman buat kamu jadi bermasalah adalah kamu nggak mau ini ada. Nggak mau begahnya ada. Atau kamu maunya adalah segera sendawa. Oke, supaya begahnya hilang atau supaya perutnya enak. Tapi kalau nggak sendawa-sendawa kamu, kenapa nggak sendawa? Sendawa, saya berusaha untuk sendawa, saya berusaha untuk sendawa. Nah, berusaha terlalu keras, berjuang terlalu keras untuk kamu sendawa, itu malah membuat kamu semakin cemas dan sensasinya nggak hilang-hilang. Kamu hanya perlu belajar terus percaya bahwa sensasi asam lambung dan juga sensasi kecemasan itu aman. Aman dari mana? Ya tahu dari dokter lah, dokter. Ya. Dokter itu banyak dokter mengatakan asam lambung itu aman. Tapi saya pernah dengar kalau asam lambung kelamaan itu akan mengakibatkan penyakit berat. Ya, pertanyaannya lamanya berapa? Lama yang ditulis itu kan kamu nggak tanya berapa hari, berapa minggu, berapa tahun. Terus kenapa berdasarkan persepsi kamu sendiri, kamu langsung mengatakan, kamu langsung membenarkan itu, data itu. Lamanya itu sangat lama, teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata lama, kamu pertanyakan. Berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Berapa puluh tahun? Ya, itu yang saya maksud dengan ketika kamu mulai mempertanyakan data. Itu akan buat kamu lebih tenang, teman-teman. Jadi tidak langsung membenarkan, oh lama versimu dengan lama versi yang ketika orang mengatakan lama itu beda. Jadi teman-teman, sekali lagi cemas itu aman. Gangguan lambung juga aman. Dan kalau kamu lebih detail lagi, ini saya bahas di sini. Ini akan membantu kamu jauh lebih paham, teman-teman. YouTube saya akan membantu kamu lebih paham ketika kamu sudah mengerti ini. Basicnya itu di sini, teman-teman, di buku ini. Jadi, ketika kamu sudah memahami ini, sudah mengerti dari baca buku ini, kamu akan tahu, kamu akan lebih memahami YouTube yang saya buat. Pemahaman kamu akan jauh lebih utuh. Jadi, ingat untuk order buku ini, teman-teman, ya. Dan hal lain yang perlu kamu lakukan adalah janganlah fokus dengan sensasi. Jangan fokus dengan sensasi ini muncul lagi nggak ya? Ya jangan. Kalau kamu fokusnya pada sensasi ya sensasi muncul lagi. Sering kan kamu alami ketika udah enakan sekian hari, sekian minggu, kemudian kamu mikir, oh tumben nggak datang. Ya datang lagi. Sering banget kan itu terjadi. Ya jadi jangan fokus dengan sensasi. Jadi mendingan fokus apa? Fokuslah pada syukur. Fokus pada apa yang bisa kamu syukuri. Fokus pada apa yang bisa kamu nikmati. Dengan kamu bisa fokus pada apa yang kamu syukuri dari keseharian kamu dengan sengaja, intensi kamu, perhatian kamu dengan sengaja kamu fokuskan pada syukur, hati kamu berubah, teman-teman. Perasaan kamu berubah. Perasaan kamu adalah perasaan penuh syukur. Bukan lagi perasaan penuh dengan kecemasan. Syukur itu adalah menikmati apa yang jadi hari ini, apa telah kamu dapatkan. Cemas itu adalah kamu khawatir dengan akan masa depan, khawatir dengan nanti terjadi apa-apa, ya kan? Nah, ingat apa yang kamu fokuskan itu muncul.
energi mengikuti apa yang kamu fokuskan. Itu muncul ketika kamu berikan fokus. Jadi kalau gitu, fokusnya adalah pada syukur. Fokusnya dalam setiap hari adalah pada sehat. Susah. Susah karena tidak terbiasa. Susah karena kamu selama ini selalu fokusnya pada sensasi dan sensasi. Tiap hari ngomongnya sensasi. Bangun pagi mikir sensasi. Siang hari mikir sensasi. Kapan gak ada sensasi kalau tiap hari mikirnya sensasi melulu? Ya. Oke. Jadi, teman-teman, itu yang perlu kamu pahami, dan semoga apa yang saya bahas di sini teman-teman bisa bermanfaat bagi kamu untuk kamu segera bebas dari gangguan kecemasan, ya, dan juga segera miliki buku ini untuk kamu membantu kamu segera pulih dari gangguan kecemasan. Demikian apa yang saya bahas teman-teman, semoga membantu kamu. Bye bye.